Hai guys, welcome to my channel. Hari ini saya kepengen berbagi sama kalian semua tentang oplas di Bangkok. Yeay, akhirnya aku bikin video ini. Sorry ya guys, soalnya banyak banget yang bertanya dari DM di Instagram, di Line, dan ada yang juga WhatsApp aku. Tapi semuanya belum aku jawab dengan tuntas, soalnya aku pengen bikin video ini dulu supaya kalian denger dulu penjelasannya dengan baik, dengan jelas, dan supaya setelah itu kalian bisa memutuskan kalian mau oplas di tempat yang mana gitu. Jadi pada video kali ini akan panjang sekali pembahasannya karena aku mau bahas dari mata, hidung, bibir, ini face surgery yang kayak ini, cheekbone, jawline, terus habis itu lifting, facial lift yang terbaru yang bisa tahan sampai 10 tahun, dan juga aku mau bagi sama kalian rumah sakit yang tempatnya para artis dan juga ladyboy Korea yang hasilnya halus-halus itu. Juga all about breast surgery, oke? Jadi video ini akan panjang banget dan juga liposuction untuk badan gitu. Nah, karena video ini nanti bakalan panjang banget, jadi akan berseri-seri gitu, berpart-part. Video kali ini adalah pendahuluan aja dulu, oke? Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yang udah ditunggu-tunggu sama begitu banyak para penonton. Jadi di Bangkok itu kan ada banyak banget rumah sakit untuk oplas ya. Nah, saking banyaknya kan nggak mungkin dong kalau misalnya aku kasih tahu kalian semua informasinya, nanti yang ada malahan kalian jadi bingung dan juga jadi rancu. Nah, jadi pada video ini aku cuma mau merangkum 3 rumah sakit terbaik versi saya, oke? Oke, jadi yang pertama yang udah banyak banget ditunggu-tunggu sama kalian semua, di manakah tempat oplas para artis-artis Thailand dan juga para ladyboy-nya? Tempatnya itu adalah di SLC Clinic. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah guys, SLC ini kalian bisa searching di Instagram dan juga mereka punya website. Kalian bisa lihat di Instagramnya itu websitenya. Dan SLC ini sendiri adalah butik hospital. Apakah butik hospital itu? Jadi butik hospital itu adalah rumah sakit tapi yang suasananya itu nggak seperti rumah sakit guys. Jadi dia itu kelihatannya mewah gitu loh, bagus gitu. Nah SLC ini kalian jangan salah ya. Ini adalah tempatnya para artis dan juga ladyboy yang hasilnya halus-halus itu guys, seperti yang ini. Nah, orang yang baju hitam ini adalah salah satu konsultannya SLC yang menangani international patient gitu. Nah, kliennya SLC itu sendiri rata-rata itu artis gitu. Dan ladyboy kalau kalian lihat yang hasilnya halus itu ya semuanya ke SLC itu gitu. Nah, SLC ini harganya itu lebih mahal daripada klinik-klinik yang lain. Kenapa? Kalau menurut aku sih ya karena ada barang, ada harga ya. Ada kualitas, ada harga. Ada barang, ada nama. Jadi karena hasilnya mereka bagus, hasilnya mereka halus banget, makanya mereka tuh jadi tempatnya para artis-artis untuk oplas di sana. Nah, SLC ini juga adalah salah satu klinik yang proses surgery-nya itu paling lengkap. Jadi perlu kalian ketahui bahwa tidak semua klinik bisa melakukan, misalnya ya contoh, misalnya breast implant. Semua klinik mungkin bisa bikin breast implant, tapi nggak semua yang bisa bikin yang sampai construction, terus habis itu buang kelenjar air susu. Tidak semua klinik bisa melakukan seperti itu, karena itu adalah operasi besar. Dan hanya klinik-klinik besar yang bisa melakukan operasi seperti itu. Seperti juga misalnya bikin cheekbone, terus habis itu jawline. Kalian harus tahu bahwa itu adalah operasi besar, dan tidak semua klinik bisa melakukan hal itu. Nah, SLC bisa bikin yang gitu-gituan. SLC ini juga bisa bikin ganti kelamin, yang perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah masterpiece. Kenapa masterpiece? Kenapa aku pilih masterpiece waktu aku melakukan plastik surgery aku, bikin mata, dan juga bekal fat removal, dan juga sedot lemak. Itu karena setelah aku research beberapa rumah sakit yang ada di Bangkok itu sendiri, aku melihat hasil-hasilnya, aku merasa somehow aku lebih puas dengan hasilnya di masterpiece. Dan juga aku melihat bahwa kliniknya ini adalah termasuk klinik yang besar, klinik yang mewah gitu loh, bukan klinik kecil yang kayak gimana ya, yang kayak creepy gitu. Soalnya aku pernah lihat salah satu YouTuber juga yang bikin oplas di Bangkok, dan pada saat itu kan dia ada kayak video kayak meja resepsionisnya gitu kan. Nah, meja resepsionisnya tuh kayaknya rada-rada creepy gitu, kayak banyak tumpukan-tumpukan file, kayak berantakan gitu loh. Dan pada videonya itu dia juga bilang waktu dia lagi di oplas itu kayak katanya si dokter itu pindahin kepalanya itu udah kayak dorong sapi aja gitu loh, kayak jadi
Ya somehow aku juga pengen memilih klinik yang berkualitas, bukan karena cuman harganya murah aja gitu. Yang ketiga adalah yang paling ditunggu-tunggu juga, di mana tempat oplas yang murah, oke? Aku tahu kalian ini banyak banget yang udah penasaran banget, di mana sih tempat oplas yang murah? Oke. Seperti yang mungkin kalian pernah dengar dari video aku sebelumnya, yang pada saat itu waktu aku lagi naik Thai Lion, aku ketemu sama satu pramugari yang hidungnya tuh bagus banget. Dan waktu itu sebenarnya aku sempat nanya sama dia, kamu oplasnya di mana gitu. Aku buka-bukaan aja kan. Soalnya aku juga mau pergi nih ke Masterpiece. Dan dia bilang sama aku, oh aku bikinnya di Siraikon Clinic. Nah, ini dia guys, Sirakon Klinik. Jadi aku udah jawab semua kan, 3 klinik yang aku rekomendasikan. 1, klinik para artis dan ladyboy Thailand yang halus-halus. 2, Masterpiece, tempat aku bikin surgery. Yang ketiga adalah Siraikon, tempat oplas berbudget yang murah. Nah, nanti pada video-video selanjutnya aku akan jelaskan lebih detail lagi tentang harga, prosesnya, dan lain-lain bla 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 segala macam. Tapi video yang ini seperti yang aku bilang tadi adalah pendahuluan dulu, dan aku harap kalian semua sebelum kalian melihat video yang aku post nantinya itu tentang oplas-oplas yang mungkin pengen kalian lakukan, kalian mesti nonton video ini dulu gitu. Karena ada beberapa penjelasan yang ingin aku kasih tahu. 1, fakta dari operasi plastik. Karena kan banyak yang nanya nih, Ci, gimana ya kalau misalnya nanti pada saat kamu oplas terus hasilnya itu ternyata gagal? Oke, perlu kalian ketahui bahwa sebelum kalian mau menjalankan prosedur oplas itu sendiri, kalian nanti disuruh menandatangani suatu surat, yang surat itu banyak banget poin-poinnya. Salah satu dari poin-poin tersebut adalah, misalnya nanti pada saat kalian melakukan oplas dan hasilnya itu misalnya gagal atau tidak sesuai dengan yang kamu mau, ataupun terjadi infeksi setelah kamu oplas, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab atas semua error-error yang terjadi itu, guys. Soalnya kan mereka pasti berpikir, oh yang penting kita kan udah lakukan ini sesuai prosedur gitu loh, kalaupun ada kesalahan ya mungkin human error. Mungkin kalian bakalan berpikir kayak, what? Kayak gitu loh. Ya believe it or not, seperti itu. Karena pada dunia kedokteran ada yang namanya human error gitu. Nah, dalam surat pernyataan itu tersebut juga menyatakan bila misalnya ada kesalahan operasi atau hasilnya tidak sesuai yang kamu inginkan, atau terjadi infeksi dan kemudian kamu harus koreksi lagi, kamu harus berobat lagi, kamu harus surgery lagi. Itu di sana udah dicantumin bahwa semua biaya-biaya surgery atau pengobatan yang kamu butuhkan untuk perbaikan tersebut itu tidak ditanggung oleh pihak rumah sakit. Jadi harus keluar dari kocek kamu sendiri. Makanya guys, aku bilang kalau kalian misalnya mau cari tempat oplas, kalian harus searching dulu. Yang kedua, lihat hasilnya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, konsultasi. Terus yang keempat, kalau bisa saran aku jangan pergi ke klinik yang cuman murah doang. Bukannya aku underestimate ya guys, cuma somehow buat aku pribadi, aku logika aja ya, ada barang, ada harga gitu loh. Jadi nggak mungkin misalnya SLC itu matok harga itu bisa sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat daripada klinik-klinik yang lain kalau misalnya barang yang mereka pakai itu sama gitu loh. Iya nggak sih? Jadi kayak misalnya kayak gini, ini satu pulpen nih, satu pulpen kayak gini nih SLC mau jual, wah aku mau jual nih 1 juta gitu loh biar aku dapat untung yang banyak. Terus sedangkan Siraikon cuma jual ini 10.000. Kan nggak mungkin kan misalnya barang yang sama dijual dengan harga yang begitu berbeda gitu. Logika aja. Jadi menurut aku memang ada barang, ada harga gitu. Tapi kalau aku sendiri, kenapa Siraikon masuk dalam 3 klinik rekomendasi aku? Salah satunya adalah karena Siraikon itu tidak ada kasusnya sama sekali. Jadi kalian harus juga ngecek bahwa rumah sakit ini pernah ada kasusnya apa enggak gitu loh. Karena faktanya adalah, jadi kasusnya adalah sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ada artis yang melakukan implan payudara pada rumah sakit tersebut. Rumah sakit ini adalah anak rumah sakit dari Korea loh ya. Dan artis tersebut itu kena kayak bakteri infeksi gitu lah, aku nggak tahu apa namanya gitu lah ya. Cuman sampai sekarang yang aku tahu mereka tuh masih kasus di pengadilan. Nah, jadi dari 3 rumah sakit yang aku rekomendasikan ini totally bersih dari kasus, dan hasilnya juga oke-oke, dan aku udah chat sama dokter dan juga konsultannya, oke? Dan juga guys, pada video ini saya kepengen jelasin kenapa saya tidak membahas sama sekali mengenai Yanhee Hospital. Meskipun Yanhee Hospital itu merupakan salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Bangkok. Jadi ceritanya nih ya guys, waktu aku mau oplas lalu itu, aku kan searching dulu. Nah salah satunya itu aku konsultasilah sama konsultannya rumah sakit Yanhee. Nah, waktu aku minta hasil oplas dari Yanhee, pihak dari rumah sakit Yanhee sendiri tidak mau memberikan hasil oplas kepada saya dengan alasan bahwa itu adalah privasinya dokter dan juga itu untuk melindungi dokter gitu loh. Dan aku juga sempat nanya sama si konsultan itu loh. Nah, terus kalau gitu security buat pasien apa dong gitu? Karena kita kan gimana pun kalau misalnya kita mau melakukan satu tindakan oplas, kita tuh mesti lihat dulu hasilnya gitu loh. Dan untuk kalian ketahui ya guys, kalau misalnya kalian mau booking surgery, itu nggak bisa kamu udah datang sana terus kamu just like
knock knock, aku mau konsultasi mata gitu loh. Terus habis kamu konsultasi mata terus kamu bilang aku mau bikin hari ini ya nggak bisa gitu loh, karena satu, jadwalnya dokter belum tentu ada. Yang kedua, mungkin mereka akan kasih kamu dokter, tapi dokter siapa dulu gitu loh. Mungkin dokter-dokter muda, dokter-dokter junior yang belum ada pengalamannya sama sekali gitu kan. Kalian mau kayak gitu kan nggak kan? Jadi kalau kalian mau booking buat surgery, kalian harus booking jauh hari sebelumnya gitu loh. Dan untuk mendapatkan spot booking tersebut, kalian itu harus bayar DP dulu gitu loh. DP-nya itu sih bervariasi, ada yang 2,5 juta, ada yang 5 juta. Jadi semuanya itu tergantung dari rumah sakitnya dan juga tergantung dari jenis operasi yang mau kalian lakukan. Dan biasanya itu rumah sakit ada juga yang meminta 10% atau 20% dari biaya rumah sakit gitu. Nah, balik lagi ke Yanhi. Jadi aku tanya sama konsultannya, gimana misalnya kalau kita udah bayar nih, kita udah beli tiket, kita udah booking hotel, kita udah sampai sana gitu. Terus habis itu kita lihat hasil yang si dokter punya dan kita nggak puas dengan hasil yang itu. Kita mau gimana? Kita mau kayak apa gitu loh. Harus kalian tahu kalau pada saat itu kalian cancel surgery-nya, DP-mu hangus. Dan sebenarnya sih bukan itu doang, tiketmu juga jadi sia-sia, hotelmu juga jadi sia-sia. Dan kita kan buat datang dari Indonesia ke Bangkok itu kan kita juga butuh pengorbanan gitu loh. Jadi kita mesti ngatur cuti kerja, kita mesti arrange, apalagi yang punya anak atau mungkin yang punya keluarga gitu. Jadi nggak bisa langsung, kita butuh banyak arrangement gitu loh. Dan dari si konsultan Yanhi ini sendiri bilang, oh sorry, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena still itu adalah privasinya si dokter. Dan pakai logika nggak sih kalau misalnya memang hasilnya memang bagus gitu, kenapa dia nggak mau kasih lihat sama orang, bilang nih hasilku bagus banget nih gitu kan. Karena ini kan bukan satu produk yang bisa dicontek. Misalnya kamu bikin tas branded, terus ada perusahaan dari mana yang ngecontek tas kamu sesuai bener-bener plek persis sama. Ini kan nggak seperti itu, ini kan oplas gitu loh. Dan kerjaan tangannya setiap dokter itu beda-beda. Jadi somehow mereka nggak mau kasih lihat hasil surgery si dokter, buat aku tuh sangat mencurigakan sekali ya. Bukannya aku mau menjudge atau apa, tak penting aku cari tempat lain aja. Dan juga si konsultan Yanhi ini sendiri bilang gini sama aku, kamu nggak usah khawatir, dokter-dokternya Yanhi itu semuanya dokter-dokter senior. Terus aku bilang gini sama dia, iya yang bikin implan payudara aku itu katanya juga adalah dokter senior, tapi hasilnya apa? Hasilnya jelek, hasilnya tidak memuaskan gitu loh, ada gapnya. Dan I really don't like it, I really not satisfied with my result gitu. Dan itu yang kamu bilang sebagai dokter senior gitu loh. Dan juga dari informasi ini kalian bisa tahu bahwa kalian harus booking dulu jauh hari sebelum kalian mau melakukan surgery, sebelum kalian sampai di Bangkok. Jadi misalnya sekarang nih Januari, terus kamu pengen oplasnya itu Maret. Nanti kamu harus bikin tanggal, aku mau tanggal 15 Maret misalnya. Nah, nanti mereka akan kasih kalian jam surgery-nya jam berapa. Jadi kamu harus datang 1 atau 2 jam sebelum surgery, terus kamu mesti puasa dan kamu mesti DP dulu kalau kamu mau dapat tanggal bookingnya gitu. Jadi no DP no tanggal booking gitu. Ada yang nanya sama aku, bisa nggak sih misalnya kalau aku datang on the spot gitu, terus aku bilang aku mau konsultasi, misalnya cocok, aku langsung mau oplas di sana. Bisa aja. Cuman seperti yang aku bilang tadi, ada resikonya. Jadi resiko yang pertama itu adalah kalian belum tentu dapat jadwalnya dokter. Bisa jadi waktu kalian datang misalnya dokternya lagi padat, atau mungkin dokternya lagi pergi holiday gitu loh. Ya kalian harus nunggu beberapa hari ataupun minggu. Terus yang kedua kalian bisa jadi digantikan sama dokter junior gitu. Itu doang sih. Dan jangan salah, buka jahitan itu butuh waktu 7-14 hari. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya kalian membuang-buang waktu sampai misalnya lebih dari 14 hari cuma untuk nunggu dokter. Nah, next adalah buka jahitan. Jadi bermacam-macam prosedur itu, lama buka jahitannya ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Kayak hidung, itu untuk buka jahitan itu butuh 14 hari. Dan banyak yang bilang, waduh lama banget 14 hari kita harus stay di Bangkok. Ya iyalah, selain biaya hotel, terus makan, dan lain-lain, itu kan bisa membengkak kan. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu nunggu sampai 14 hari. Misalnya nih, setelah oplas, kan pasti rasanya masih sakit ya. Hari pertama, hari kedua itu biasanya masih sakit gitu. Nanti hari ketiga sudah mulai normal, kalian tunggulah hari keempat sampai hari kelima, misalnya udah nggak terlalu sakit, udah bearable banget rasa sakitnya, terus kalian berpikir, oh aku mau pulang aja ke Indo, kalian bisa pulang ke Indo. Dan nanti di Indo itu kalian bisa lepas jahitan di sana. Cuman ada lagi satu masalah guys, yaitu saat kalian di airport. Nah, seperti pada video saya yang waktu lepas jahitan itu, dan kemudian hari itu aku pulang, aku kan masih pakai ini face support, juga muka aku masih bengkak-bengkak banget. Nah, di bandara itu aku tuh sempat ditahan karena ditakutkan kalau aku ini tidak layak terbang, karena misalnya nih udah di atas pesawat, terus tiba-tiba aku mengalami komplikasi, misalnya kayak kejang-kejang atau pembuluh darah pecah atau bla 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 lain-lain gitu loh. Nah, jadi untuk hal seperti ini, kalian jangan lupa, ini penting banget ya, kalian jangan lupa minta surat dari rumah sakit yang isinya itu ada nama kalian, ID kalian, kapan tanggal kalian melakukan surgery,
surgery apa aja kalian lakukan, dan pastikan rumah sakit sudah menyatakan bahwa kalian sudah layak untuk naik pesawat dan sudah bisa pulang kembali ke Indonesia. Jadi guys, ini semua penting banget. Jangan lupa minta surat dari rumah sakit kalau kalian mau pulang ke Indonesia, oke? Untuk mencegah hal-hal seperti kalian dilarang terbang dan dicegat di bandara gitu. Next, gimana caranya menghubungi pihak rumah sakit di Thailand itu? Cara untuk menghubungi pihak rumah sakit itu adalah lewat line. Jadi misalnya kalau kalian mau booking surgery atau misalnya nanya-nanya, kalian itu chattingnya lewat line. Tapi pernah nggak misalnya ya kalian lihat nih ID line-nya mereka di Instagram, misalnya bla 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 gitu, terus habis itu saking bersemangatnya kalian chat lah mereka gitu. Tahu-taunya chatnya kalian nggak dibalas, terus chat lagi nggak dibalas lagi. Nah sebenarnya satu kendala mereka kenapa mereka kadang tidak balas chattingan adalah satu karena bahasa Inggris yang limited. Terus yang kedua adalah mungkin mereka udah sibuk banget dan mereka mungkin berpikir, ini orang cuma mau nanya-nanya doang gitu loh. Nah, di video ini aku mau kasih tahu kalian kalau misalnya kalian pengen melakukan tindakan surgery, tindakan oplas, kalian bisa melalui aku. Jadi aku bisa menghubungkan kalian ke konsultan rumah sakit. Tapi syaratnya adalah satu, kalian sudah harus memilih dari 3 rumah sakit yang aku bilang ini, SLC, Masterpiece, ataupun Sirecon. Jadi kan nanti di video-video selanjutnya aku akan menjelaskan satu persatu. Nah, kalian nonton dengan baik-baik, kalian nonton dengan jelas. Setelah itu kalian memutuskan misalnya nih, aku mau ke Sirecon aja gitu kan. Jadi nanti kalian tinggal kabarin aku, Ci, aku mau di Sirecon. Terus yang kedua, kalian sudah bukan di fase maju mundur lagi. Jadi misalnya kayak, aku baru mau nanya-nanya nih gitu. Kalau kalian cuma mau nanya-nanya, aku nggak akan balas. Karena semuanya akan aku jelaskan pada video selanjutnya gitu loh. Jadi kalau kalian nanya lagi kan ya, udah buang-buang waktu banget buat aku gitu loh. Ngapain aku bikin video kalau misalnya kalian bertanya sesuatu hal yang aku udah jelaskan di sini gitu. Jadi yang kedua itu adalah kalian sudah positif mau melakukan tindakan oplas itu. Kenapa saya mengeluarkan statement seperti ini? Satu, karena aku mau straightforward aja gitu ya. Kalau misalnya kalian nanya-nanya lagi untuk hal yang udah aku jelasin, ya itu namanya bener-bener buang-buang waktu, wasting my time gitu kan. Yang kedua, DM, yang message, yang bertanya itu bukan cuma 1-2, tapi puluhan gitu loh. Sedangkan aku kan juga bekerja gitu. Jadi please guys, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian nonton dulu video ini. Dan juga misalnya kalau kalian mau melakukan tindakan oplas, kalian bisa nanti aku akan refer kalian ke konsultan yang akan membalas kalian dengan juga akan memberikan kalian harga-harganya. Nah, next adalah mengenai harga. Seperti yang kalian ketahui, banyak yang nanya misalnya mata itu berapa, hidung itu berapa, bibir itu berapa, bla 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 gitu. Harga yang akan aku kasih nanti itu hanyalah harga start from. Jadi di sana kalian bisa kira-kira harganya mulai dari segini. Kenapa seperti itu? Karena bentuk wajah setiap orang itu kan beda-beda. Contohnya nih ya, hidung. Kalau hidung kayak aku gini kan, aku nggak terlalu butuh banyak prosedur. Paling aku cuma pasang implan di sini aja, udah selesai gitu. Tetapi nggak semua orang kan punya hidung seperti ini. Ada orang yang mungkin cupingnya agak lebar sedikit, harus dirampingin, satu prosedur lagi. Terus habis itu di sininya agak rata, masih ditinggiin, itu satu prosedur lagi. Jadi itu udah 2. Terus yang di bagian ujungnya sini agak tumpul, terus mau diruncingin, itu satu prosedur lagi. Jadi ada beberapa prosedur dan wajahnya setiap orang itu beda-beda. Dan juga implan yang dipakai itu juga harganya beda-beda. Nah, nanti aku akan jelaskan di video yang selanjutnya lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Dan juga contohnya satu, misalnya kayak mata nih, matanya setiap orang itu kan gak ada yang sama. Dan kalian mesti tahu, mata itu meskipun cuma sekecil ini, tapi prosedurnya itu ada beberapa macam gitu loh. Jadi upper eyelid beda, epikantoplasti buka depan sini beda, lateral kantoplasti yang potong sini itu beda. Terus ada yang namanya ptosis correction, itu juga beda yang buka ke sini. Terus ada yang namanya juga buang otot, buang lemak, dan itu setiap jenis dinamakan sebagai satu prosedur, yang dimana setiap satu prosedur itu nambah duit lagi gitu guys. Dan juga nanti aku akan bahas tentang body liposuction, dimana body liposuction itu timbangan kamu berapa, itu harganya beda. Kamu pengen bikin di bagian mana, itu juga harganya beda. Jadi begitu banyak prosedurnya. Jadi aku harap nanti di next video aku bisa kasih kalian informasi selengkap-lengkapnya yang aku bisa rangkum. Dan kalau misalnya ada yang aku kelupaan, kalian bisa tanya aku, nanti aku akan bikin video lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang aku kelupaan itu, oke? Jadi sekian untuk video pendahuluan guys. I see you on the next video. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya yang akan datang. Bye, see you.